Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Siva Saifatul Hikmah, dari Sekolah SMKN 1 Majalengka. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Internet Gateway, yaitu ada beberapa subbab, di antaranya ada pengenalan Internet Gateway, kemudian tahapan konfigurasi NAT, konsep konfigurasi WAN, kemudian konfigurasi WAN dengan metode DHCP, client, dan ada konfigurasi WAN dengan metode manual. Selanjutnya ada konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, dan NATRIX. Kemudian ada perapian konfigurasi dan ARP. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengenalan Internet Gateway. Internet Gateway itu terdapat 3 PC client, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet, ISP. Goalsnya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC client bisa diakses internet. Inilah yang dinamakan dengan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa diinternetkan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Nah, ini dia contohnya teman-teman. Contohnya, kalian bisa lihat. Selanjutnya itu ada cara prakteknya menambahkan switch-nya, yaitu yang pertama kita tambahkan Cisco-nya. Selanjutnya yang kedua menggunakan image i86b Linux. Dan yang ketiga, name-nya bisa diubah menjadi SW Cisco atau yang bisa disebut switch Cisco. Yang keempat, ikonnya diganti dengan perangkat switch. Dan yang kelima, Ethernet-nya diganti menjadi 2. Kemudian yang terakhir, save. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam mengenai praktikumnya, teman-teman bisa cari melalui link di bawah ini ya teman-teman. Nah, ini dia cara-caranya kita bisa menambahkan mikrotik, kemudian kita cari yang image-nya yang Linux, name-nya SW Cisco. Nah, ini dia tampilannya. Ini dia cara-caranya ya teman-teman. Selanjutnya, cara menambahkan PC ke klien. Yang pertama yaitu tambahkan node, yang kedua klik virtual VC, yang ketiga kemudian number of nodenya to add, itu merupakan PC yang kita gunakan mau berapa ya teman-teman. Dan yang keempat, klik set. Yang kelima kemudian hubungkan dari switch ke klien. Ini dia contohnya ya teman-teman. Kemudian materi selanjutnya yaitu tahapan konfigurasi NAT. Yang pertama, konfigurasi WAN, yaitu DHCP client, ISP memberikan DHCP server, IP address, gateway, DNS, dan manual. Yang kedua ada konfigurasi LAN, yang dimana konfigurasi IP address yang mengarah ke klien atau PC, kemudian konfigurasi DHCP server, dan yang ketiga yaitu konfigurasi NAT, di mana ada CAN, out interface, dan action. Nah, tahapannya untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway, pada router mikrotik terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada konfigurasi WAN, atau biasa disebut dengan Wide Area Network, koneksi antara mikrotik ke ISP, ada DHCP client, ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Nah, yang kedua ada konfigurasi LAN, kemudian ada konfigurasi IP address, konfigurasi DHCP server, dan yang ketiga ada konfigurasi NAT agar klien bisa internetan. Ada pemilihan CAN, ada pemilihan out interface, dan pemilihan action. Nah, tahapan konfigurasi WAN. WAN itu apa sih teman-teman? WAN itu ada koneksi antara router mikrotik dengan ISP pada jaringan internet. Konfigurasi WAN itu terdapat pada
berbagai cara metode yang dapat kita bisa lakukan, yaitu metode DHCP client atau biasa disebut dengan DHCP server. Kemudian ada manual, yaitu sama juga ya DHCP server. Selanjutnya yaitu ada konsep konfigurasi WAN. Jaringan komputer WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang lebih luas, seperti kota, negara, bahkan benua. WAN memungkinkan komputer-komputer tersebut untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya antar jaringan LAN yang berbeda. Jaringan WAN dapat menggunakan beberapa teknologi transmisi data seperti kabel fiber optik, satelit, dan gelombang radio. Teknologi yang digunakan tergantung pada jarak dan lokasi antara jaringan LAN yang terhubung. Nah, untuk konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, yaitu untuk konfigurasi WAN bahwasanya terdapat dua metode yang bisa kita lakukan, ada yang menggunakan DHCP client dan juga ada yang menggunakan statik ataupun manual. Kita fokuskan terlebih dahulu konfigurasi WAN dengan cara DHCP client, baik itu dengan konsep CLI maupun Winbox ya teman-teman. Nah, cara prakteknya yaitu yang pertama, nyalakan perangkat mikrotik. Yang kedua, dilihat apakah sudah masuk apa belum. Dan yang ketiga, untuk login menggunakan bebas ya teman-teman. Yang keempat, passwordnya kita ketik 123 aja lalu enter. Yang kelima, mainkan terminalnya lalu enter. Nah, DHCP ini dilakukan apabila menu ISP yang menyediakan DHCP server. Jadi yang bertindak secara DHCP server sebagai generasi ISP yang bertindak sebagai DHCP client itu adalah mikrotik, sehingga nantinya si mikrotik otomatis akan mendapatkan IP address dari jaringan internet itu sendiri ya teman-teman. Ini dia contohnya. Selanjutnya yaitu konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Nah, caranya itu kembali lagi ke menu Pinet Lab kita ya teman-teman. Nah, yang pertama, ketik IP DHCP client, print, lalu enter. Nantinya akan muncul IP address dan nantinya kita bisa mengkoneksikan dengan Winbox. Yang kedua, ketik interface, print, lalu enter. Yang ketiga, lalu ketik lagi IP DHCP client, add interface, enter 1, lalu ketik disable, no, lalu enter. Dan yang keempat, ketik lagi IP address print, maka nantinya akan mendapatkan IP address ether 1. Dan yang terakhir, kalau ingin cek lebih detail, kalian bisa ketik IP address DHCP, client print data lalu di enter. Jadi, itu dia cara konfigurasi klien dengan cara CLI. Selanjutnya ada konfigurasi WAN dengan metode manual. Nah, yang pertama, metode manual pada router yaitu Ether 1, statik akan mengkonfigurasi secara manual dengan fitur yang ada di DHCP, IP address, gateway, dan DNS. Nah, jika sudah ada konfigurasi DHCP, hapus terlebih dahulu dengan cara yang pertama, IP DHCP client remove, number 0. Kemudian yang kedua, konfigurasi IP address dengan cara IP address add address 192.168.122.50. Yang kedua, interface sama dengan Ether 1. Ada konfigurasi gateway dengan cara IP root add gateway 192.168.122.1. Yang keempat, ada konfigurasi DNS yaitu IP DNS say server 8.8.8.8. Kemudian ada IP gateway LAN. Nah, LAN itu memiliki kepanjangan dari local area network. Jadi nanti mendefinisikan koneksi antara mikrotik dengan klien. Nah, untuk konfigurasi LAN
nantinya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien, yaitu Ether 2. Nah, kemudian juga akan melakukan yang namanya konfigurasi DHCP server. Nah, apa sih yang dimaksud dengan DH server di sini? Nah, jadi dengan DHCP server ini glosnya yaitu laptop-laptop atau PC-PC yang terhubung ke mikrotik kita bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi nanti mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Kalau misalnya hubungan antara mikrotik dan ISP itu, mikrotik berhubungan dengan DHCP klien yang mendapatkan IP secara otomatis dari ISP. Akan tetapi kalau misalkan hubungan antara mikrotik dengan klien, nanti mikrotiknya akan berpindah sebagai server dan dia akan bertugas memberikan IP address pada klien. Sehingga nantinya klien-klien akan mendapatkan IP address secara otomatis. Selanjutnya ada konfigurasi LAN yaitu DHCP server mikrotik Winbox. Yang pertama buka Winbox lalu login seperti biasa. Yang kedua konfigurasi IP address pada interface Ether 2. Dan yang ketiga buka IP, kemudian DHCP server, dan selanjutnya ada DHCP setup. Selanjutnya ada IP gateway net. Jadi net itu kepanjangannya yaitu Network Address Translation, di mana IP address prepaid yang dimiliki oleh klien ini ketika ingin akses internet akan melewati router. Nah, ketika melewati router akan diterjemahkan dengan NAT, sehingga dia bisa akses internet dengan IP publik yang dipinjamkan. Nah, ada konfigurasi NAT, firewall NAT, Winbox, yaitu konfigurasi NAT, IP, firewall, dan NAT. Kemudian ada Masquerade, yaitu IP address connection sharing, dan CRC NAT IP address privat. Scroll dari VC1 akan diubah menjadi IP public. Nah, untuk out interface akan diakses mengarah ke NAT atau IST menggunakan IP public. Selanjutnya ada Natrix. Nah, Natrix ini dimana kita bisa melakukan setting hanya di PC1 saja, yang bisa internetan dan sisanya tidak. Nah, itu bisa disetting pada bagian NAT-nya, maupun di PC1 tidak bisa internetan, tetapi di PC yang lain nantinya bisa internetan. Nah, kita akan setting ya teman-teman. Natrix ini, NAT hanya untuk user tertentu. NAT hanya untuk user tertentu, IP firewall NAT, yang bisa akses internet hanya PC tertentu, bisa dilakukan definisi IP pada SRC address. Nah, yang pertama caranya yaitu buka aplikasi Winbox, pastikan kalian sudah terhubung. Yang kedua, pergi pada bagian IP, lalu klik firewall. Yang ketiga, pergi ke bagian NAT. Dan yang keempat, klik NAT kalian yang sudah dikonfigurasi. Yang kelima, pastikan IP address di PC1 dapat IP berapa ya teman-teman. Kemudian yang keenam, ketik show IP. Yang ketujuh, kemudian tuliskan di Winbox. Dan yang kedelapan, klik apply lalu OK. Nah, kemudian kita akan cek di PC yang lainnya supaya tidak saling terhubung ataupun internetan. Yang pertama, kalian klik PC-nya terlebih dahulu, kemudian kalian ketik show IP, dan yang ketiga, klik enter ya teman-teman, dan yang terakhir, kalian bisa ketik vingoogle.com. Ini dia contohnya ya teman-teman. Selanjutnya ada perapihan konfigurasi. Yang kita tahu bahwasannya sebelumnya kita telah melakukan beberapa triks juga pada firewall NAT sehingga di PC1 tidak bisa internetan dan sisanya bisa. Nah, kita di sini akan rapihkan, jadi kita kembalikan pada settingan biasa. Jadi semua PC-nya kita saling bisa internetan ya teman-teman.
Nah, perapihan konfigurasi caranya yaitu yang pertama, kalian bisa pergi ke menu Winbox. Yang kedua, cari yang namanya IP ya teman-teman. Dan yang ketiga, klik firewall. Kemudian yang keempat, klik NAT ya teman-teman. Dan yang kelima, NAT Pinet Lab, kita klik 2 kali. Dan yang keenam, untuk kotak CRC, address kalian hilangkan. Dan yang ketujuh, kemudian panahnya kita pencet. Dan yang kedelapan, kalian pencet apply. Dan yang ke-9, klik OK. Jadi, untuk siapa saja bisa internetan ya teman-teman. Kemudian untuk saat ini, kan kita tahu bahwasanya IP address yang ada di PC ini berantakan ya teman-teman. Misal di PC 1 254, kemudian di PC yang kelima 252, kan itu dinilainya atau dilihatnya tidak enak ya teman-teman. Caranya yang pertama matikan PC satu persatu. Yang kedua, nyalakan terlebih dahulu PC satunya. Dan yang ketiga, klik. Yang keempat, klik reconnect. Dan yang kelima, klik show IP. Kemudian yang terakhir, ketik IP DHCP-nya. Nah, ini dia caranya. Selanjutnya, kemudian kita coba buka di PC yang kedua. Yang pertama, nyalakan terlebih dahulu. Yang kedua, coba buka di PC 2. Yang ketiga, ketikkan show IP. Dan yang terakhir, kemudian kita request IP DHCP dengan ketik IP DHCP. Nah, itu dia caranya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya mengenai ARP. ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan match address layer 2 untuk menghubungkan kedua device. Informasi ARP keduanya harus saling memiliki. Nah, ARP juga bekerja secara dinamis ataupun otomatis. Kemudian semua interface memancarkan ARP enable dapat juga dikonfigurasikan secara manual static ARP. Jadi, kalau kita coba implementasikan dalam Pinet Lab, kalau misalnya di sini cara kerja ARP itu, yaitu pada PC 3 ingin melakukan koneksi di internet, maka nanti ARP yang akan tercatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di ARP table, di mana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk melalui Ether 2 ataupun keluar melalui Ether 1. Jadi ternyata ARP itu dicatat ketika ada suatu paket masuk ke dalam router ataupun keluar dari router. Nah, caranya itu kita coba ping dari PC 5 ini. Caranya yang pertama klik PC 5, kemudian ketikkan show IP, dan yang terakhir ketik ping 8.8.8.8. Nah, nantinya IP address dan match address-nya di PC 5 akan dicatat dari ARP table-nya yang ada di router MikroTik kita. Begitu juga dengan PC yang lain. Caranya sama ya teman-teman. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dari pembahasan Internet Gateway ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.